dia punya anak ini, lihat anaknya keadaannya gini, kan 4 sampai 5 tahun kan ketahuan anak ini keadaan terus ditinggal. Ditinggal oleh ibunya. Ibunya ditinggal pergi oleh ibunya. Jadi ketika saya ceritakan kepada teman-teman waktu itu, saya berhenti merokok, mau nabung untuk haji, ya waktu itu pada nggak percaya, tapi sekarang sudah terbukti. Tapi terbukti 5.000 itu cukup buat Iya nggak dicukup-cukupaken udah masih nyambel ngoten mawon. Dicukup-cukupkan. ini ngerti. Apa sih mas? Kamu muter aja udah. Saya muter? Iya, putar. Saya putar. Iya, kamu kan di sini Oke. putar, balik lagi. Balik Balik lagi. Wah! Keluar uang! Bah! Saya kene, oh duit bah! Kita kan selalu mendengar kata-kata kambing hitam ya. Saya belum pernah lihat. Aduh, ada yang ingin lihat kambing hitam, ya ini kambing hitam tuh seperti ini. Jadi ini kan hitam ya. Tapi intinya gimana ngomongnya? Intinya adalah Billy itu pakai nggak pakai baju ini, nggak pakai baju, tetap hitam sebenarnya yang ada di ini asli. Asli, Ini bulu asli. bukan tempelan. Asli ya? Asli. Oh, ini apa ini? Sapi mas. Hah? Anak sapi. Anak sapi. Bayi sapi lebih Bayi tepatnya. sapi mas. Bayi sapi. Bayi sapi mas. Oh. Oke. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa pakaian begini? Karena kita hari ini mau bicara tentang kurban gitu ya. Jadi kita memang akan mengorbankan mereka berdua setelah. Tapi kalau bicara tentang kurban ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita beritahukan dulu. Dalam hidup manusia itu ada yang namanya hak dan kewajiban ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sebenarnya begitu. Nah, di kewajiban sendiri itu sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi dua. Kewajiban yang harus benar-benar kita lakukan atau kewajiban yang kalau kita lakukan itu menjadi sesuatu yang baik. Maka masuknya adalah keikhlasan dan keinginan. Ketika seorang melakukan sesuatu dengan keikhlasan dan keinginan walaupun seharusnya tidak perlu dilakukan, hal itulah yang menjadi sebuah nilai positif. Contohnya adalah dalam berkurban. Ketika seseorang mampu untuk berkurban, maka dia harus atau wajib untuk berkurban. Kenapa? Karena pastinya dengan kurban tersebut bisa menolong banyak orang, bisa memberikan makan pada banyak orang. Pertanyaannya adalah apabila seseorang tidak mampu bahkan untuk menafkahi dirinya sendiri, tapi dia tetap berkurban karena keinginan dia, karena kemauan dia dan karena keikhlasan dia, and that's di mana sebuah nilai positif menjadi sangat amat berharga. Dan itulah malam hari ini saya akan mengundang seseorang yang melakukan hal tersebut. Jadi bintang tamu saya ini adalah seorang nenek, usianya 70 tahun, dan dia ini adalah seorang pemulung sebenarnya yang setiap harinya itu maksimal pendapatannya adalah Rp15.000. Dan hebatnya sudah 2 tahun belakangan ini nenek ini membeli kurban yang harganya 2 juta lebih ke atas dengan menyisihkan uang yang didapatkan dari memulung untuk membantu orang lain dari 15.000 per harinya. And that's quite an amazing story. Yang mau saya tanya adalah kenapa dia harus melakukan itu? Karena menurut saya harusnya kalau dia tidak mampu, tidak perlu. Dan mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Apa yang membedakan seseorang yang mau melakukan dan seseorang yang menganggap tidak perlu untuk dilakukan? Kita lihat saja langsung, ini adalah Mbah Simpen. Kewajiban untuk menyembelih sapi, kambing atau domba saat Idul Adha memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim yang mampu. Karena ibadah kurban ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang mampu agar bisa merayakan lebaran haji bersama-sama. Namun ternyata semangat berbagi rezeki dalam ibadah kurban tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan lebih. Beberapa orang yang dianggap kurang mampu oleh sekitarnya malah berhasil berkurban. Salah satunya adalah Mbah Simpen.
Nenek asal Gresik, Jawa Timur ini rela menyisihkan uang dari penghasilannya sebagai pemulung selama 5 tahun. Dan dengan niat serta tekad yang kuat untuk berkurban, akhirnya Mbah Simpen mampu membeli seekor kambing untuk dikurbankan. The big question is, mengapa seseorang bisa melakukan hal seperti itu ketika dirinya sendiri sebenarnya bisa dianggap tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan ini kita bicara adalah seorang nenek-nenek yang usianya 70 tahun. Langsung saja kita undang, inilah Mbah Simpen. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbah Simpen ya. Mbah duduk di sini ya Mbah ya. Nah, oke. Apa kabar Mbah? Nah, Apa kabar? baik. Baik, oke. Mbah Simpen. Ini, menarik sekali karena namanya saja sudah Mbah Simpen gitu ya. Jadi Mbah ini menyimpan uangnya dari kerjanya sebagai pemulung barang bekas. Bener Mbah? Niku 5 tahun, pernah 5 tahun. 5 tahun nyimpen uang. Nggih. Mbah jadi pemulung sejak kapan? Niku napa? Untuk arto. Niku selangkung nggih kali doso. Ngoten mados ngoten niku. Kula kelumpukaken. Baik, ya. Mbak, jadi Mbak Simpen ngumpulin uang 5 tahun. Nggih. Mbak Simpen jadi kerja mulung barang tuh Nggih. dari umur berapa? Umur 70. Ya, oke. Ngumpulin barang dari umur 70? Enggak dong. 7? Dari umur 70. 70? Ah! Ah! Ya oke. Jadi Mbak sekarang umurnya 70. Nggih. Bisa. Waktu muda, mulung barang. Napa? Mbah. Lu ngetawain orang tua lu pada gua kasih tahu ya. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya buat penonton saya ya, bukan buat saya mah ngerti ya. Saya yang di rumah tidak jelas, saya mengundang ini adalah Mas Aris. Mas Aris ini tetangganya dari Mbah Simpen yang akan mentranslate bahasanya ke saya, menerjemahkan bahasanya ke saya. Nggih, Mbah? Iya, ya. Oke, kita undang Mas Aris ya. Oke. Cek dulu. Apa kabar, Pak? Baik. Oh, iya, oke, silakan, Pak. Mas Aris ini tetangganya Mbak Simpen? Iya. Oke, saya sangat amat butuh Anda hari ini ya. Jadi Mbah ini umur berapa mulai memulung, Mas Aris? 70 tahun. Umur 5 tahun. 5 tahun. Anda jangan sama juga dong. Sama mulung umur pinten? Itu. Oh. Itu bulu. 7 tahun, baru 7 tahun kemarin mulung. Baru 7. Mulung ngambil, ya mulungnya Mbak. Tani umur 7 tahun. Umur apa? Umur 70 Kita tahun. sampai itu apa umur itu. Kita akan undang tetangga sebelahnya lagi sekarang ya. Ini
kan dia mulung nih. Iya. Mulainya umur berapa dia mulung? Ya, kurang paham. Ya, akhir ini 7 tahun ini loh. Tanyain. Dari ini. Tanyain. Mbah, mulai mulung tahun pinten? Nggak ngilingi. Nggak ingat. Oh nggak ingat. Nggak ingat. Aduh. Oke, terus Mbak kan ngumpulin uang. Nggak di sini ya, di sini ngumpulin uang. Sehari ngumpulinnya piro. Sampeyan ngelompokno dhuwit pinten, Mbah? Yang Sedinone pinten? yang salmel niku gasal welas. 15.000. 15.000. Tiap hari 15.000 Ya, kadang 15.000 dapatnya. 15.000, Dapat kadang 15.000. 25 ya. Yang dikumpulin buat beli korban, Kambing. ye, Sing dikumpulaken daging korban itu pinten? dari piro. Kurang 1,5 juta. Korban. Enggak. Tiap hari ngumpulin niku pinten? Sampe ngelompokno dhuwit gawe anu lho pinten? Sedina niku ta. Sedinone. Iku mah 15, 20 sedinane. Nggih, terus sing gawe korban pinten sampeyan ngelompokno? 2,5 juta. Sing bendinone. Sedinane niku. Tiap bendino niku sampeyan kan kantuk 15.000. Bukan. Nggih. Kurang dong. Tiap harinya itu penghasilannya 15.000. Saya tahu. Yang dikumpulin buat korban berapa tiap hari? 10.000, yang makan 5.000. Oh, mangane 5.000. 5.000. mangewu. 5.000. Nyimpen apa? 10.000. Nyimpen bahasanya nyimpen apa? Nyelengi. Nyelengine Dosa niku wis 10.000. 10.000. Nggih. Nah, 5.000 itu cukup buat Iya nek dicukup-cukupaken udah masin nyambel ngoten mawon. Dicukup-cukupkan. ini ngerti. Asik Mbak. Jadi aduh. Jadi Mbak ngumpulin uang kan 15.000 dikumpulin buat makan 5.000, Ya. buat kambingnya 10.000. 10.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Dikumpulin tuh 10.000 per hari. Akhirnya beli kambing tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin beli, sekarang beli lagi Mak ini. Loh, kan ngumpulin 5 tahun. Iya. Buat beli kambing tahun kemarin. Iya, Mak. Beli tahun kemarin beli Mak. Oh nggih. Ya, tahun ini gimana ngumpulinnya kan belum 5 tahun. Ngumpuli teko niki ya napa? Kumpule iku. Gawe korban niki lho ya napa? Nggih, ya ku mangol yang saya Oh, rasa. sisae. Sisae terus niku. Oh, masih ada sisanya. Masih ada sisa. Oke, jadi waktu tahun lalu beli harganya 2 juta pinten, Mak? 2,5 juta. 2,5 juta, 2,5 juta tahun Yang dulu, lalu. yang kan tahun lalu, sing pertama ini lho yang korban. Bisik to. Nggih, sing dhisik 2 juta. Hah? 2 juta. 2 juta, yang juta. sekarang 2,5 juta. Oke, itu dari kumpulin uang 5 tahun. Nah, Mbah makan sehari 5.000. Katanya cucu ikut Mbah. Nah, buat cucu makan cukup. Ini disukani sebelah tonggo-tonggo niku. Dikasih makan tetangga, Oh, dibantu- kadang-kadang dibantu tetangga. Dibantu tetangga, termasuk Iya. Paris ya, Iya. termasuk Paris. Oke, nah Mbah berarti tinggal sendiri. Sendirian. Tinggal sendirian. Sama cucunya? Sama Ada. cucunya. Sama Berdua cucu. ya. Iya, Oke, sama yang cucu. sedang sakit, yang sakit Iya. ya, lagi sakit ya. Oke. Nah, Mbak kan susah kumpulin uang. Ya, susah kumpulin uang, mulung, susah. Kenapa Mbah mau beli kurban? Kan harusnya, nggak tahu saya salah atau benar, ya harusnya bukannya kalau tidak mampu tidak usah ya, harusnya tidak usah, ya. ya. Nah, kenapa kok Mbah makan aja cuman segitu? Kenapa Mbah harus Berkorban. berkorban? Sampe nopo kok kepengin korban padahal gawe mangan ae mboten cekap. Ya kula niki kepingin Kepingin, korban, kepingin korban gitu aja. Ya, kepingin. Iya, kepingin. Yo opo kepinginan. Apa kok kepingin, Pak? Kok gak iso iku ning gak Enggak bisa kepingin. aja, kepingin aja gitu. Kepingin Niat korban. Kepingin kurban. Iya. Oke, nggak sayang uangnya. Mboten sayang, nggih sayang niku wau kambing.
Nggak eman. Nggak eman. anu nih. Eman. Dia bilang nggak sayang, Bapak bilang nggak eman sama saya gimana? Bapak kalau nggak, jadi nggak sayang, yang Iya penting nggak sayang. yang penting kebeli kambingnya, kebeli Iya. kambingnya ya, oke. Iya, Berarti Nggih. oke, jadi intinya Mbah pingin aja gitu ya, pingin tuh dari kapan pingin kurban tuh dari kapan? Kepingin ini niatnya sampean ini loh Mbak, kapan? Kepingin Nggih, kok nyari- korban? Pingin niku nggih pun lami pun kepingin. Sudah lama, Sudah lama. kepinginnya sudah lama. Jadi Kepingin ini terwujudnya kumpul. baru tahun kemarin Sudah lama. dan sekarang. Baru sekarang, Iya. baru tahun kemarin dan baru sekarang Iya, terwujudnya. terwujudnya. Oke, kemarin dan oke, baik. Jadi saya rangkum. Ini ada orang namanya Mbak Simpen. Dia pemulung umur 70 tahun, penghasilan 15.000 sehari, buat makan 5.000, 10.000 dikumpulkan selama 5 tahun dan itu dibelikan kurban karena ingin berkurban. Sesingkat itu. Kita lanjut lagi setelah yang ini. Udah cut. Umur 4 hari jatuh dari tempat tidur. Karena tidak ada biaya, keterbatasan biaya, Pipit ini tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Oke.